Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ifarija, BP 1954 dari kelas E2. Sini saya akan mempresentasikan mengenai Bank Sentral Singapura. Yang pertama adalah latar belakang. Bank Sentral adalah sebuah entitas maupun sebuah lembaga keuangan yang bertanggung jawab atas suatu kebijakan moneter serta menciptakan tingkat aktivitas sosial ekonomi yang stabil pada suatu negara. Bank Sentral menjadi sebuah lembaga yang sudah dimiliki oleh para pihak swasta pada suatu pemerintah negara, memiliki tanggung jawab atas stabilitas mata uang, menjaga tingkat inflasi, stabilitas sektor perbankan, serta seluruh sistem keuangan pada sebuah negara. Pada sebuah negara, tingkat sebuah stabilitas ekonomi sangat amat tergantung dari nilai mata uang yang sudah berlaku. Pada usaha menjaga tingkat kestabilan mata uangnya, maka akan dilahirkan sebuah lembaga yang sudah dikenal dengan nama Bank Sentral. Rumusan masalah dan makalah ini adalah apa itu Bank Sentral, bagaimana sejarah Bank Sentral Singapura, apa tugas dan fungsi Bank Sentral Singapura, dan bagaimana situasi Bank Sentral di Singapura pada saat ini. Tujuan dari penelitian tersebut adalah agar mengetahui apa itu Bank Sentral, dan selanjutnya agar mengetahui sejarah dari Bank Sentral yang ada di Singapura. Yang ketiga, mengetahui tugas fungsi dari Bank Sentral tersebut. Dan yang terakhir adalah mempelajari isu terkini tentang Bank Sentral Singapura. Pengertian Bank Sentral. Bank Sentral adalah sebuah entitas maupun sebuah lembaga keuangan yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter serta menciptakan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil pada suatu negara. Bank Sentral menjadi sebuah lembaga yang sudah dimiliki oleh para pihak swasta pada pemerintahan negara, memiliki tanggung jawab atas stabilitas mata uang, menjaga tingkat inflasi, stabilitas sektor perbankan, serta seluruh sistem keuangan pada sebuah negara. Pada sebuah negara, tingkat sebuah stabilitas ekonomi sangat amat tergantung dari nilai mata uang yang sudah berlaku. Pada usaha menjaga tingkat kestabilan mata uangnya, maka akan dilahirkan sebuah lembaga yang dinamakan sebagai Bank Sentral. Sejarah Bank Sentral di Singapura. Menurut Wikipedia, Otoritas Moneter Singapura atau Monetary Authority of Singapore, singkatan dari MAS, dalam bahasa Melayu, penguasa kewenangan Singapura adalah Bank Sentral dan Otoritas Keuangan Singapura. Hal ini mengelola berbagai hukum yang terkait dengan uang, perbankan, asuransi, penerbitan sekuritas, dan sektor keuangan pada umumnya, serta mata uang Singapura. Otoritas Moneter Singapura didirikan pada tahun 1971 untuk mengawasi fungsi-fungsi keuangan terkait dengan perbankan dan keuangan. Sebelum pembentukan, fungsi keuangan dilakukan oleh Departemen Pemerintah dan Agen. Sebagai negara berkembang, Singapura dari perbankan semakin kompleks dan lingkungan keuangan mengharuskan perampingan fungsi untuk kemudahan pengembangan kebijakan yang lebih dinamis dan pada April 1977, pemerintah memutuskan untuk membawa keseimbangan industri asuransi di bawah sayap MAS. Dan pada September 1984, fungsi regulasi bawah Sekuritas Industri Act tahun 1973 yang dipindahkan ke MIS. Ini berarti bahwa tidak seperti banyak bank sentral lainnya, MIS juga pihak kuasa keuangan untuk Singapura. MIS telah diberikan kuasa untuk bertindak sebagai bankir dan agen keuangan pemerintah. Ini juga telah dipercayakan untuk memperkenalkan stabilitas keuangan, kredit, dan kebijakan perubahan kondusif untuk pertumbuhan ekonomi. Namun tidak seperti banyak bank sentral yang lain, seperti Federal Reserve System di Amerika Serikat atau Bank of England di Britania Raya, MIS tidak mengatur sistem keuangan melalui suku bunga untuk mempengaruhi likuiditas sistem ekonomi. Sebaliknya, MIS memilih untuk melakukan
melakukannya melalui mekanisme pertukaran asing. MIS melakukannya dengan intervensi di pasar dolar Singapura. Setelah penggabungan dengan Dewan Komisaris Uang pada tanggal 1 Oktober 2002, MIS diasumsikan sebagai fungsi penerbitan mata uang. MIS memiliki eksklusif untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logam di Republik Singapura. Dimensi, desain, dan denominasi mereka ditentukan oleh Komite Kebijakan Keuangan dengan persetujuan pemerintah. Uang kertas dan uang logam sehingga diterbitkan memiliki status legal tender di dalam negeri untuk semua transaksi baik negeri maupun swasta, tidak terbatas. Selanjutnya ada tugas dan fungsi Bank Sentral Singapura. Pada April 1977, pemerintah memutuskan untuk membawa keseimbangan industri asuransi di bawah sayap MIS, dan pada September 1984, fungsi regulasi bahwa Sekuritas Industri Act tahun 1973 dipindahkan ke MIS. Ini berarti bahwa tidak seperti banyak bank sentral lain, MIS juga berpihak kuasa keuangan untuk Singapura. MIS telah diberikan kuasa untuk bertindak sebagai bankir dan agen keuangan pemerintah. Ini telah dipercayakan untuk memperkenalkan stabilitas keuangan. MIS memilih untuk melakukan melalui mekanisme pertukaran asing. MIS melakukan dengan intervensi di pasar dolar Singapura setelah menggabungkan dengan Dewan Komisaris Uang pada 1 Oktober 2002. MIS diasumsikan fungsi penerbitan mata uang dan juga memiliki hak eksklusif untuk mengeluarkan uang kertas logam di Singapura. Selanjutnya ada isu terkini Bank Sentral Singapura. Yang pertama adalah langkah Bank Sentral Singapura dalam menghadapi inflasi. Bank Sentral Singapura semakin memperketat peraturan moneter dan menaikkan perkiraan inflasi. Bank sentral pun harus mengirim mata uang lebih tinggi di tengah upaya melawan tekanan biaya yang mengancam pemulihan ekonomi dari pandemi. Otoritas Moneter Singapura atau yang disingkat MIS yang menggunakan nilai mata uang dengan menggunakan nilai tukar sebagai alat kebijakan utamanya, bahwa bank sentral akan mengambil langkah-langkah untuk kebijakan utamanya untuk memperkuat mata uang lokal guna membantu memperlambat momentum inflasi karena guncangan global mempengaruhi harga barang dan jasa di Singapura. Pergerakan spesifik memusatkan kembali pita kebijakannya lebih tinggi dan menaikkan kemiringan apresiasi adalah langkah kalinya sejak tahun 2010. Bahwa kedua alat tersebut digunakan pada saat yang sama untuk mengencangkan datang setelah pengetatan pada bulan Oktober dan langkah-langkah mengejutkan lainnya pada bulan Januari. Keputusan yang dilakukan pada hari Kamis terlihat membantu melindungi ekonomi yang bergantung pada perdagangan dari gangguan pasokan yang disebabkan oleh perang Rusia. Kata Kepala Treasury Research and Strategy di OCBC Bank Singapura mengatakan dalam wawancara dengan Bloomberg pada bulan Oktober dari Januari, itu adalah langkah yang lebih agresif. Sementara Sophia NG, analisis uang di MUFG Bank mengatakan langkah MIS ini adalah langkah yang paling hawkish yang bisa dilakukan.
Panduan dari MIS mengisyaratkan bahwa mengetatkan lebih lanjut mungkin terjadi pada pertemuan otoritas berikutnya pada bulan Oktober. Kata Wai Ho Leong, alih strategi di modular asset management, Singapura telah berada dalam garis depan bank sentral di Asia yang bertindak untuk memerangi kenaikan tekanan harga bersama dengan Korea Selatan yang pada hari ini bergerak untuk lebih memperketat kebijakannya. Sementara banyak bank sentral global yang dipimpin oleh Federal Reserve Amerika Serikat mulai melakukan pengetatan awal tahun ini. Sebagian besar pembuatan kebijakan Asia, terutama di luar Cina, Jepang, baru saja mulai mengurangi dukungan pemulihan pasca pandemi menuju memerangi inflasi. Nah, selanjutnya ada Bank Indonesia, ada Monetary Authority of Singapore memperluas kerjasama di area kebanksentralan serta regulasi sektor keuangan dan non-inovasi keuangan. BI atau Bank Indonesia dan MIS menyepakati kerjasama untuk memperkuat dan mempererat hubungan kedua bank sentral di area kebanksentralan dan inovasi sistem pembayaran termasuk anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Kesepakatan tersebut dituangkan melalui penandatanganan nota kesepakatan antara BI dan MIS yang dilakukan oleh Gubernur BI, Peri Warjio, dan Managing Director MIS, Raffi Menon, pada 21 Januari 2022. MOU tersebut mencerminkan kepentingan bersama antara Indonesia dan Singapura untuk berkolaborasi dalam berbagai proyek terkait dengan inovasi pembayaran, serta kerjasama di berbagai area kebanksentralan lainnya. Kerjasama di area kebanksentralan tersebut mencakup antara lain kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, stabilitas keuangan, pengawasan sistem pembayaran, dan settlement, kerangka pengaturan dan pengawasan, serta anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Gubernur BI menyampaikan bahwa penandatangan MOU tersebut memberikan kesempatan yang untuk memperluas dan meningkatkan kolaborasi antara kedua bank sentral tersebut. MOU ini juga menunjukkan upaya kolaboratif kedua bank sentral dalam memajukan ekonomi dan keuangan digital, serta memerangi tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Managing Direktur MIS menyampaikan bahwa BI dan Monetary Authority of Singapore telah memiliki hubungan kerjasama yang terjalin di berbagai area sejak lama. Nota kesepahaman ini menunjukkan komitmen MIS untuk memperkuat kemitraan dan meningkatkan kolaborasi antara kedua bank sentral di berbagai area yang menjadi kepentingan bersama, seperti inovasi keuangan dan koneksivitas pembayaran. Nota kesepakatan ini juga menjadi fondasi dalam pelaksanaan kerjasama BI dan MIS ke depannya dalam diimplementasikan dalam berbagai bentuk kegiatan seperti dialog kebijakan, pertukaran informasi, kerjasama teknis, kolaborasi inovasi, dan pembentukan kelompok kerjasama teknis. Penandatanganan ini juga dilakukan oleh Darmin Nasution dan Direktur MIS, Hang Swee-keat. Darmin mengatakan, pengawasan bank sentral akan lebih efektif jika bank sentral bisa bekerjasama dengan bank sentral lain untuk menghadapi berbagai masalah yang akan timbul. Dengan melakukan diskusi dan pertukaran informasi, diharapkan akan ditemukan ide baru terkait dengan pengelolaan risiko dan tantangan perekonomian masing-masing negara. Pada pertemuan tersebut, kedua belah pihak membicarakan hal-hal terkait dengan pemanfaatan aliran modal yang saat ini yang terjadi di kawasan agar menjadi lebih bermanfaat untuk pengembangan pasar keuangan domestik regional, terutama untuk pendanaan pembangunan. Yang kedua, penajaman mekanisme transmisi moneter dalam kaitannya dengan isu bersama mengenai kelebihan likuiditas.
Dan yang ketiga, peningkatan efisiensi dalam industri perbankan. Bentuk kerjasama regional yang lebih besar, khususnya di bidang pertukaran informasi, akan menjadi aspek penting yang perlu ditingkatkan. Dan yang terbaru adalah krisis ayam, makanan tradisional yang menyebabkan makanan tradisional di Singapura terancam akan hilang. Singapura telah dilanda kekurangan pasokan ayam potong. Krisis ini memukul sejumlah bisnis yang memproduksi makanan nasional Singapura, yakni nasi ayam. Restoran yang dijalankan bisnis nasi ayam di distrik Bedok Selatan menyebutkan bahwa pedagang membayar sekitar 3 dolar atau dalam rupiah 43.000 dalam asumsi kurs 14.433 US dollar untuk seekor ayam utuh, tapi mereka memperkirakan harga akan melonjak sampai dengan 5 dolar per ekor. Pemasok menyuruhkan kelangkaan ayam potong ini terjadi karena keputusan Malaysia menghentikan ekspor ayam mulai tanggal 1 Juni 2022 akibat lonjakan harga dan keterbatasan suplai. Nah, Singapura selama ini mengandalkan pemasokan impor untuk kebutuhan daging ayam hingga 34% dari Malaysia, 49% dari Brasil, dan 12% dari Amerika Serikat. Di Malaysia, kenaikan biaya pakan telah menyebabkan harga ayam melonjak. Dan beberapa bulan terakhir, kondisi ini membuat pengecer terpaksa menjatah penjualannya. Dan kesimpulannya dari makalah ini adalah negara Singapura adalah negara kecil yang memiliki perekonomian yang kuat, bahkan menjadi salah satu yang terkuat di dunia. Namun dengan segala kelebihannya di negaranya, bukan berarti negara tersebut tidak berdaya dengan negara besar. Justru kelemahan tersebut disulap menjadi suatu kekuatan karena dengan luas negara yang tidak terlalu besar, ia dapat menghemat biaya untuk kebutuhan daerah lain dan hanya fokus pada pengembangan satu daerah saja, yang sangat berhasil menciptakan kota yang sangat indah, bahkan bisa disebut memiliki bangunan-bangunan paling ikonik di dunia. Dengan segala kelebihannya yang telah ada, bukan berarti negara tersebut tidak memiliki kelemahan. Salah satu kelemahan Singapura adalah sangat tergantung dengan negara lain. Sebagai contoh, akibat perang dagang AS dan Cina, Singapura sangat terdampak karena ekspor non-minyak menjadi turun sekitar 17%, elektronik 31,9%. Lalu pada perang Rusia-Ukraina, Singapura kembali terdampak, yaitu dengan inflasi yang cukup tinggi pada Singapura. Dan juga berdampak pada mahalnya harga makanan, terutama yang berburu ini, harga ayam yang sangat mahal. Sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.